Islam itu bukan pakaian, tapi Islam itu perbuatan. Kan begitu? Apalagi zaman makin berkembang, makin dahsyat, makin luar biasa. Pola pikir, pergaulan, lingkungan terus melesat sampai kepada sebuah puncak yang sangat luar biasa untuk dilihat. Sehingga ukuran manusia sekarang adalah apa? Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Barusan kan ukurannya akhlak. Ya, mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres. Ya, yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Iya, menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Padahal walikulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Cerita, suatu hari ada 3 profesor dengan kelulusan yang tidak sama. Disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, yang satu ahli sejarah. Tiga-tiganya kepengen berangkat pergi menyeberangi pulau. Namanya nyebrang pulau, bohong kalau tidak butuh perahu. Dan perahu tidak akan mungkin jalan sendiri tanpa tukang perahu. Di sepanjang perjalanan, dasar ilmuwan pasti bicaranya tentang ilmu, gitu kan ya. Dasar ustadz pasti ngomongnya agama. Dasar preman pasti ngomongnya kriminal, kan begitu. Nah, ini perbedaan yang jelas. Sepanjang jalan mereka bicara tentang ilmu. Lagi-lagi profesor hanya seorang manusia biasa. Lagi-lagi ustadz hanya seorang manusia biasa. Muncul sifat pengen iseng sama tukang dayung. Yang pertama, dia tanya tentang masalah sejarah. Tukang dayung ditanya sejarah. Kamu tahu nggak sejarah kekaisaran Romawi? Yang nanyanya kepinteran, Pak. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang berilmu jadi hina, tidak ada ilmu. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang tadinya berilmu tidak lagi berilmu. Yang diisengin tukang perahu, nggak ditanya pun sudah tahu jawabannya, pasti nggak ngerti. Ini pakai ditanya, jelas jawabannya. Istiqomah saja dia mendayung. Nggak tahu. Wah, bapak sepanjang hidup kalau nggak tahu sejarah rugi, Pak. Persis kurang ajar loh. Tahu aja gue bekas tukang dayung. Yang kedua iseng, nanya tentang perkara fisika, teori teori ini. Jawabannya, wah bapak seumur hidup kalau nggak ngerti ilmu fisika rugi, Pak, jadi manusia. Terus sampai yang ketiga, dia tanya, bisa nggak, tahu nggak, ngerti nggak cara membedah perut? Padahal dia sering ngebedah perut ikan, tapi dia nggak mau ngomong. Itu dokter belum tentu bisa ngebedah perut ikan, meskipun dokter ahli bedah, tapi untuk perut ikan belum tentu. Allah yang memang maha adil, ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang berilmu namun sombong, kepada yang berilmu tapi tidak dituntun oleh akhlak,
Tiba-tiba cuaca mendung, hujan turun, ombak yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan galak. Digulung itu perahu oleh ombak, buah, tenggelam semuanya. Si ahli fisika, sang dokter, ahli sejarah, tukang dayung senyum. Rasain loh. Sekarang tukang dayung yang tanya, hei kalian orang-orang berilmu, kalian tahu nggak cara menyelamatkan diri dari tenggelam? Kalau begitu selamat mati, ditinggalin akhirnya. Jadi orang mau berilmu setinggi apapun, tapi kalau ujungnya tidak menuntun kepada akhlak yang baik, maka percuma. Karena orgasme daripada ilmu adalah perilaku yang dahsyat. Maaf ya, saya pinjam bahasa orgasme. Nggak apa-apa kan? Nah, terserah yang ngomong kan, bebas aja kan begitu. Puncak daripada keilmuan adalah akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kecerdasan, hasil dari sebuah olah jiwa, raga, lahir, batin. Itulah kenapa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah utus aku, kata Rasul, ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan untuk menambahkan ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu baru, tapi akhlak. Kenapa? Lihat betapa sangat berbahayanya ketika seseorang yang memahami teknologi tapi tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Sungguh ilmunya hanya akan mendatangkan kekacauan yang hebat. Hacker itu orang yang ahli IT. Kenapa bisa jadi hacker? Karena akhlaknya tidak menjadikan pakaian. Kalau saya bilang rendah nggak enak, nggak sopan juga, saya kurang ajar sama orang. Karena tidak menjadikan akhlak sebagai pakaian. Jadi ketika ada perselingkuhan, keluar dari jalur, keluar dari batas keilmuan, maka ternyata jawabannya adalah apa? Tidak adanya akhlak. Wah, akhlak itu begitu sangat penting, luar biasa. Ya.